Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses dalam segala aktivitas kita, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, tema pada tayangan sekarang ini adalah dahsyatnya keberkahan Allah bagi orang-orang yang menyayangi makhluk Allah. Saudara-saudara, kalau kita ditanya, maukah kita panjang umur? Insya Allah jawabnya ya, mau. Kalau ditanya, maukah punya rezeki yang berlipat? Pasti jawabnya mau. Kalau ditanya, mau dapat ampunan Allah? Pasti bagi orang yang beriman ingin dapat ampunan Allah. Karena itu, mari kita simak kisah-kisah masa lalu. Saudara-saudara yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan seorang tamu, seorang pemuda. Kemudian datanglah malakul maut bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, siapakah tamu itu?" Beliau menjawab, "Tamu itu adalah sahabatku dan juga muridku." Kemudian malakul maut berkomentar, "Wahai Ibrahim, sayang sekali, pemuda itu tidak akan lama umurnya, tidak akan sampai besok." Mendengar cerita itu atau ungkapan malakul maut itu, Nabi Ibrahim merenung, apakah perlu saya sampaikan atau tidak. Tapi setelah merenung, Nabi Ibrahim tidak menyampaikan informasi itu. Biarlah, katanya, kematian itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, bahkan diceritakan seorang pemuda itu, kata Nabi Ibrahim, mau menikah besoknya. Berhari-hari sampai sore hari, berhari-hari kemudian, berminggu-minggu, bahkan sampai usia 70 tahun dia masih panjang umur. Kemudian Nabi Ibrahim merenung, kok kenapa ya? Apa malakul maut berbohong? Katanya tidak akan panjang umur. Waktu itu malamnya akan disabut nyawanya. Tapi kenapa sampai panjang umurnya? Maka ketika itu datanglah malakul maut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai Tuhan malaikat, kenapa Anda berbohong? Bukankah pemuda yang pernah datang kepada saya itu dikatakan tidak akan lama umurnya?" Kemudian malakul maut menjawab, "Wahai Ibrahim, bukan berbohong. Sesungguhnya pada malam itu saya mengurungkan, membatalkan, mencabut nyawa pemuda itu karena pada malam harinya dia bersedekah kepada orang yatim sebanyak 7 dirham. Menurut riwayat lain, separuh hartanya." Subhanallah, ternyata sedekah bisa merubah takdir kematian ya, menjadi panjang umur kembali. Allahu Akbar. Kemudian kisah lain yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan istrinya Sayyidah Fatimah. Ketika itu Sayyidah Fatimah dalam keadaan sakit. Menurut satu riwayat dalam keadaan ngidam. Ya, kalau ngidam biasanya pada umumnya berbatu murung ya. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Ali, "Wahai istriku tercinta, mau apakah saya?" Nah, Sayyidah Fatimah menjawab, "Suamiku, saya mau buah delima." Yang namanya ngidam biasanya kan pinginnya yang aneh-aneh ya. Bahkan di kita juga ada cerita ibu-ibu lagi ngidam mau makan sabun ya, dan lain sebagainya. Wah, itu terlalu ya. Nah, kembali lagi kepada cerita Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali berangkatlah ke pasar mencari sebuah delima. Dia mendapatkannya. Kemudian ketika pulang di perjalanan bertemu dengan pengemis yang nampaknya sudah sangat melelahkan, sangat mengkhawatirkan. Si pengemis bercerita, "Wahai Tuan, saya sudah berhari-hari tidak makan. Saya mohon buah delima itu berikan kepada saya." Mendengar keluhan pengemis itu, Sayyidina Ali merenung, berpikir,
Di satu sisi buah delima itu untuk istrinya tercinta, di lain pihak berhadapan dengan orang yang sedang kelaparan, yang perlu ditolong. Akhirnya Sayyidina Ali ingat kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada pengemis janganlah engkau menghakimi. Akhirnya buah delima itu diberikan kepada pengemis. Kemudian singkat cerita, Sayyidina Ali pulang ke rumahnya, bertemu dengan Sayyidah Fatimah, diceritakan kejadiannya bahwa buah delima itu diberikan kepada orang yang sedang kelaparan. Sayyidah Fatimah yang salihah mendengar cerita itu tersenyum. Subhanallah walhamdulillah, suamiku telah berbuat baik kepada orang yang memerlukan pertolongan, dan saya sendiri sudah tidak menginginkan buah delima itu. Selesai cerita itu, datanglah orang yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata adalah Salman Al-Farisi membawa wadah, kalau di kita keresek mungkin, ternyata di dalamnya ada buah-buahan. Ketika dibuka ada 9 buah delima. Sayyidina Ali bertanya, wahai Salman, dari mana ini? Jawab Salman, ini hakikatnya dari Allah melalui perantara Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, kalau benar dari Allah harusnya 10 dong. Sebab Allah berfirman, man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat kebaikan maka akan mendapat 10 kali lipat. Salman Al-Farisi nampaknya bukan bermaksud curang, tapi menguji kekuatan iman Sayyidina Ali, menguji kebenaran keyakinan terhadap firman Allah tadi. Kemudian Salman Al-Farisi mengeluarkan 1 buah delima lagi menjadi 10. Subhanallah, Allah melipat gandakan sedekah Sayyidina Ali menjadi 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara, kisah lain, ada seorang laki-laki di padang pasir kehausan, kemudian dia mendatangi sumur, mengambil air, kemudian setelah selesai minum, tiba-tiba datanglah anjing menjulurkan lidahnya, nampak kehausan. Kemudian laki-laki turun lagi ke sumur, sambil sepatunya khaufnya itu jadi gigit, kemudian diberikan kepada anjing itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berterima kasih kepada laki itu dan mengampuni dosanya. Allahu Akbar. Ini ucapan terima kasih dari Allah. Kalau kita dapat ucapan terima kasih dari orang-orang terhormat, misalkan hartawan, pejabat, ulama dan sebagainya, tentu senang. Ini ucapan terima kasih Allah yang maha menciptakan ulama, menciptakan pejabat, menciptakan hartawan. Begitulah dahsyatnya keberkahan menolong makhluk Allah. Jangankan manusia, anjing saja ditolong, sudah dapat penghargaan yang demikian hebatnya di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah lainnya, ada seorang wanita di kalangan Bani Israil, seorang pelacur berlumuran dosa. Hampir sama kasusnya, kisahnya seperti laki-laki itu. Ketika di tengah perjalanan dia menemukan anjing yang sedang juga kehausan, kemudian oleh si perempuan itu dikasih minum dari sumur, maka kata Rasulullah, Allah mengampuni dosa perempuan itu. Subhanallah. Tapi ingat saudara-saudara, jangan menyepelekan dosa besar. Zina itu dosa besar. Boleh jadi perempuan itu dalam hatinya ada niat untuk bertobat, kemudian dia menolong anjing, kemudian diampuni dosanya. Nah, saudara-saudara, kemudian satu lagi kisah, ada seorang perempuan membunuh anjing. Uzibat imra'atun fi hirratin, perempuan disiksa karena kucing, dia mengurungnya sampai mati, tidak dikasih makan. Dakhalat finnar, maka dia itu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Membunuh kucing saja yang tidak berdosa sudah bisa masuk neraka, apalagi membunuh manusia. Subhanallah ya Rabbana. Mari kita simpulkan dari kasus-kasus ini atau kisah-kisah ini. Pertama, bahwa Allah itu sangat menyayangi
ampunan Allah sangat luas, anugerah Allah sangat luas bagi orang-orang yang menyayangi sama makhluk. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja diberi penghargaan yang luar biasa. Yang kedua, balasan Allah kepada orang yang berbuat kebaikan bisa bermacam-macam. Bisa dipanjangkan umur seperti tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim. Bisa juga dengan harta yang berlipat seperti yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bisa juga diampuni dosa oleh orang yang berlumuran dosa. Atau mungkin saja bisa dengan disembuhkan dari penyakit. Bisa juga dihindarkan dari musibah. Nah, karena itulah kita jangan bosan-bosan berbuat baik kepada sesama makhluk. Mudah-mudahan kita dapat panjang umur, sehat, rezeki kita lebih berkah, bertambah, halalan thayyibah, kemudian dapat ampunan dosa dari Allah, kemudian juga dijauhkan dari musibah, baik musibah dunia maupun musibah di akhirat. Karena itulah sekali lagi mari kita jangan berhenti untuk berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangimu, malaikat akan sayang kepadamu. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi bersabda, aku adalah bapak anak yatim dan sahabat orang-orang miskin. Kesempatan lain juga beliau bersabda, bila kamu mau mencari aku, carilah aku di tempat orang-orang yang miskin, kaum du'afa. Seolah-olah Nabi menyatakan, kalau Anda mau bertemu dengan aku, ya datangilah orang-orang yang lemah, datangilah kaum du'afa, anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang terlantar, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga kepentingan syiar agama, masjid, madrasah. Mari kita untuk berbuat baik, ya, baik untuk sesama makhluk Allah, kepentingan sarana keagamaan, masjid, madrasah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wal aqu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami tetap di jalan